juga. Nanti lama-lama mungkin ke Tarim. Mungkin makamnya Nabi Hud. Darul Mustafa. Mungkin. Tapi kalau Universitas Al-Ahqaf, University di Al-Mukallai nggak mungkin diserang lah. Nanti Arab Saudi itu ya serba salah lah, ya serba benar juga. Karena ini kepentingan. Inilah yang namanya politik, taktik, trik dan intrik. Itu unik memang, ya unik memang. Sulit untuk ditebak. Sama dengan politikus-politikus kita itu loh ya. Kadang apa yang terucap di bibir tidak sama apa yang ada di dalam hatinya. Gitu. Nah, kalau PLC dulunya ya setia dengan Arab Saudi, STC juga setia dengan Arab Saudi dalam melawan. Jadi menurut saya ini yang wajib dikirim pertama kali, gelombang pertama ke Yaman sana, itu pertama Kang Mas Rizik Syihab, kedua Ketua RA, ketiga D. Bahar Sumet, keempat D. Hanif Alapos, berikutnya nanti Ketua ABI dan Ijabi, ya wajib dikirim ke sana. Lalu menyusul Kang Mas Qurtubi Jailani dan para mukibinnya semuanya. Ini gelombang kedua saja, yang gelombang pertama ini wajib. Karena apa? Tanah leluhur harus diselamatkan. Walaupun tanah kelahirannya Indonesia, tapi tidak mencintai Indonesia, lebih mencintai Tarim, Hadramaut sana. Ya ayo ke sana, damaikan mereka. Ini musimnya perang. Di mana-mana ada perang. Rumahnya Vladimir Putin diserang. Dari Eropa, juga dari Kiev, ya, Kiev, Ukraina, Thailand, Kamboja, perbatasan juga saling adu senjata. Ya, musimnya perang ini, termasuk diantaranya ya Venezuela, ya, diserang Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya yang akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Salam takzim dan hormat dari kami untuk panjenengan semua. Semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita niat untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita, menambah dan membagikan apa yang kita ketahui bersama, berinteraksi, bersilaturahmi dengan niat menggapai ridho ilahi dan diberkahi umur serta rezeki kita. Kita malam hari ini akan membahas tema yang berhubungan dengan keamanan yang ada di Yaman, Provinsi Hadramaut dan sekitarnya yang sekarang masih semrawut. Kalau kita mengikuti kebiasaan orang-orang ya Timur Tengah sana, ya mohon maaf, bukan berarti ini benci ya dengan umat Islam di sana, bukan, tetapi benci perilakunya dan jangan kita menirunya. Kebiasaan sejak dulu itu begitu. Perang saudara, rebutan kekuasaan, saling menjatuhkan. Karena di sana banyak gurunnya, ya, hidup keras tantangannya, maka mencetak jiwa atau mental mereka itu ya keras semua. Jadi sidik-sidik perang, mateni uang, nggak ada solusi, ya, yang mendamaikannya
Ya. Oleh sebab itu sebaiknya kawan-kawan kita, khususnya Habaib Alawi yang ada di Indonesia, didukung oleh mukibinnya, kami mohon dengan sangat untuk turut serta mendamaikan ya kawan-kawan yang ada di sana, karena keduanya itu, kedua kelompok dan bahkan tiga itu sama-sama umat Islam, sama-sama Islam agamanya. Jadi kalau di Tarim ya, Provinsi Hadramaut ya, di Mukalla, di Aden, ini kan basis, di Syekhar itu kan basis Habaib Alawi yang ada di sana. Tetapi dengan keberadaan mereka tidak menjamin daerah sana itu aman, daerah sana itu nyaman, damai, ya, tenang, laksana surga di sana. Tapi justru sebaliknya. Jadi di mana ada orang-orang yang terbiasa berdusta, ya, maka justru keberkahan itu dicabut oleh Allah Ta'ala dari tempat mereka. Jadi kalau ada dalil atau hujah yang menulis atau mencatat tentang di mana ada habaib, ya, di situ akan ada keberkahan. Oleh sebab itu setiap daerah, setiap dusun, setiap kampung, ya, setiap desa, setiap kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai wilayah negara harus ada habibnya. Kalau ingin aman, ya, ya, ini meniru qasidah yang dibuat dan diciptakan ya oleh Habib, bukan Habib sih, oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Hum amanul ardi fadzakiri, nanti ahlu baitil mustafa tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri, syubbihu bil anjumi suri, mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah, dan seterusnya. Karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, tapi diklaim karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau hum amanul ardi itu yang duriyah Nabi asli. Berarti kalau ada ardi, nah, ada negara yang tidak aman, itu gara-gara mungkin ada duriyah Nabi palsu di situ. Akhirnya membuat tidak aman dan nyaman. Jadi hum amanul ardi fadzakiri itu nggak berfungsi. Sambil membaca tulisan panjenengan wirawiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Fardan Farihin. Assalamualaikum dari Engos Pak ya, oke, monggo siap. Pak Gibran EBC EB5JR. Assalamualaikum dari Nyimaya, monggo. Pak Mami Abdurrahman Bogor Kota Hadriyah ikut tabarukan sama-sama. Pak Mami Abdurrahman, kita ini ngaji bersama, saling memberi dan menerima. Jadi jenengan juga harus memberikan materi yang perlu kita bahas bersama gitu. Nggih. Pak Bambang Nuryanto, amin. Oh nggih, Pak Gibran nggih. Pak Ibu Hajah Dewi Hijau Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kita semuanya kesehatan serta rezeki yang halal. Semangat ya. Oh nggih, siap Bu Hajah. Nggih, Bu Hajah siap. Ya, amin. Begitu juga panjenengan, semoga diberikan kesehatan, panjang umur. Penting itu sehat. Banyak harta benda, tahta, wanita, tapi kalau badan ini tidak sehat, ya untuk apa itu? Nggih. Sebenarnya sehat nggih, sehat lahir batin, iman, Islam, harta, tahta, dan suami atau wanita nggih. Pak Tohari, Assalamualaikum ya, siap nggih. Amin nggih Bu Hajah Dewi Hijau Raya. Pak Bugir Pujianto, jangan meludah sembarangan, jangan pakai lilin sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. 2026 musibah membeludak. Oh nggih. Sekarang masuk tahun baru ya, tanggal 2 Januari 1680 Masehi, yang lalu itu dihukum matinya Trunojoyo, Panembahan Maduretno. Jadi 1680 Masehi tanggal 2 Januari.
Trunojoyo dihukum mati oleh Pakubuwono II. Jadi ada yang memperingati dan mendoakan ya, monggo ya. Masalah ini masih terjadi pergolakan keyakinan pro dan yang kontra. Tapi akhirnya banyak jalan, taman, alun-alun, begitu juga universitas sudah menggunakan nama Trunojoyo, kelahiran Sampang, Dal Penang ya, Rong Tengah itu, terus ada monumen Trunojoyo, alun-alun Trunojoyo, Universitas Trunojoyo, Jalan Trunojoyo di mana-mana. Ada kemungkinan peristiwa berulang. Kenapa kok sekarang ada madas-madas itu ya? Gara-gara ya semangat dulu terulang kembali. Mungkin madas-madas itu anggotanya ya anak cucunya Trunojoyo. Nah, nanti kita bahas lagi itu. Nanti kita bahas lagi. Pak Bugir Pujianto, jangan meludah sembarangan. Hati-hati, kita harus menjaga tradisi. Apalagi Pak Bugir Pujianto, misalkan ada yang berprofesi sebagai penjual nasi ya, matengan itu, nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh jorok ya. harus resian, dan jangan buang sampah sembarangan. 2026 musibah membeludak ya, insya Allah. Semoga kita semua dihindarkan. Musibah ada di mana-mana, baik yang ada melalui bencana kemanusiaan atau bencana alam, bencana perang juga masih mewarnai tahun 2026 kita ini. Pak Bugir Pujianto, siap, nasihat panjenengan bagus, jangan meludah sembarangan. Ini termasuk adab ya, kebiasaan yang harus dijaga. Orang-orang Jepang itu terbiasa bersih, rapi, tertib, teratur. Tapi kalau orang sebagian Bangla ya, sebagian India, sebagian itu ya banyak joroknya. Kalau jualan barang mateng itu jorok banget itu. Nggih. Pak Lence Bonce 17 dari Malaysia ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dari Hadramaut, Yaman Selatan hadir saudara. Nggih. Pak Habib Lence Bonce ini dari Malaysia ini. Nggih. Pak Bugir Pujianto, Darksit Balawi si Habul Gurub Gurab Kragisi nggih. Pak Berita Nomor Wahid, Shalom Sampurasun. Nggih. Shalom itu ya assalamualaikum itu. Ini dalam bahasa Ibrani, beda logat saja. Antara Elohim dengan Allahumma ya hampir sama. Misalkan Yerusalem itu Darussalam, beda logat saja. Sama dengan Sumatera atau Samudra, jadi Sumatera. Aslinya adalah Sarondiba. Kalau menurut orang Arab sana, menurut orang kita yang asli adalah Suwarna Dwipa. Beda logat saja. Abraham, Ibrahim sama, nggih. Brunei ada Baruna, Waruna sama, nggih. Pak Bugir Pujianto, Pak Berita Nomor Wahid sudah. Salam Sampurasun, nggih. Sampurasun itu salamnya orang-orang Sunda. Apakah haram? Ya tidak. Ya jangan sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik, sedikit haram, jangan. Salam. Tapi kalau saya jarang pakai salam. Ya jarang. Tapi misalkan kok ada yang mengucapkan seperti itu, ya dilihat aja situasi dan kondisinya. Objeknya itu siapa itu. Kalau mungkin secara umum ya seorang kepala negara atau kepala pemerintahan ya tingkat 1, tingkat 2 atau menteri ya mungkin ketika bertemu dengan bawahan atau rakyat yang majemuk ya silahkan. Yang penting tidak meyakini akidahnya. Kita tidak perlu takut ketika kita misalkan mengucapkan selamat tahun baru gitu, nggak perlu takut. Karena tidak mungkin mengganggu akidah bangunan rumah yang sudah tertanam ya dalam jiwa kita ini. Oke, Pak Hajah Dewi Jawa Lence, waalaikumsalam Habib Lence, nggih Habib Lence Bunjaya dari Malaysia. Pak Abdul Jalil, Pasuruan selalu hadir ya. Oke, siap Pasuruan. Insya Allah besok tanggal 5 hari Senin itu ada sidang pertama ya, mungkin yang akan digelar di Pengadilan Bangil ya. Sidangnya Gus Tom dan Gus Puja di sana. Nggih, doakan semoga berjalan dengan lancar nggih. Nggih, Pak
Pak Tuhari, betul sekali ya Pak Yai, sampaikan Indonesia sudah rajanya tempat penjajah dan kompleks pertikaian, kalau bisa diakhiri, oke, siap, harus diakhiri. Oleh sebab itu kita ini berjuang, kami dan kawan-kawan termasuk panjenengan itu berjuang untuk memperlihatkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Ketika peristiwa ya saat ini menggelora, pelurusan nasab dan sejarah yang ada, sekaligus mengingatkan kaum Ba'alawi dan pengikutnya, bagi yang memusuhi kita, ini berarti kecintaan terhadap negerinya masih dipertanyakan semua. Karena apa? Jika hubul waton minal iman benar ya, maka mereka akan bersama dengan kita semuanya, insya Allah. Karena apa? Kita tidak akan merusak bangsa kita sendiri. Kita akan membela bangsa, negara, dan agama agar senantiasa harmonis semua manusia Indonesia seutuhnya di sini, dengan berbagai macam ras, suku, dan bangsa, agama, dan keyakinannya. Yang penting bersaudara, nggak masalah berbeda, itu nggak masalah. Nggih, begitu Pak Tuhari. Nggih, harus dirawat kebinekaan perbedaan ini untuk menguatkan. Ya, tidak harus sama. Tidak harus sama. Kalau sama semua malah justru nggak bisa maju Indonesia. Harus ada beda juga. Jadi begitu juga kawan-kawan habaib dan mungkin mukibinnya yang masih belum tobat sadar ya, menyadarinya ya. Harusnya kalau benar-benar mencintai Tarim sebagai al-ghonna dan al-mahrusah di sana, ya harus ketika Hadramaut Tarim ya ada perang ya, maka harus dikirimkan ke sana, minimal jadi relawan lah ya, kemanusiaan di sana. Kalau ngangkat senjata nggak mungkin bisa, karena apa? Kita tidak terlatih di sini. Jadi kawan-kawan FPI itu jangan justru malah menyerang PWI LS, diserang ulama-ulama, kiai-kiai yang mendukung perjuangan malah diserang ya. Ayo ke sana, ke Yaman Selatan, buktikan kecintaan panjenengan terhadap kiblat wali kutub dan kewalian dalam kesufian panjenengan semua. Damaikan. Dan ternyata ya sulit kan, ya kan? Sejak 2014 yang lalu, pertikaian antar umat Islam di sana, ratusan ribu yang meninggal dunia, tidak hanya puluhan ribu, ratusan ribu, dan sulit untuk didamaikan. Dan mencari benang merah yang kusut lah ya, yang ruwet dan sulit ini sulit sekali. Karena apa? Misalkan ya, kalau kita membela Arab Saudi semua juga salah. Kita membela Houthi juga keliru. Kita membela PLC, STC juga keliru. Karena apa? Ruwet dan bulat. Semuanya punya kepentingan. Punya kepentingan masing-masing. Kenapa Arab Saudi kemarin mengerahkan 20.000 tentara untuk masuk ke provinsi Hadramaut Yaman Selatan sana, karena ada perbatasan wilayah Arab Saudi yang berbatasan dengan provinsi ya Hadramaut Yaman Selatan ini. Kalau ini tidak diamankan, maka akan mengancam kedaulatan Arab Saudi sendiri. 20.000 tentara, berikut dabahnya, dan begitu juga pesawat tempurnya. Kemarin menyerang pelabuhan Mukalla ya. Nanti nyasar ke Aden juga. Nanti lama-lama mungkin ke Tarim. Mungkin makamnya Nabi Hud. Darul Mustafa. Mungkin. Tapi kalau Universitas Al-Ahqaf University di Al-Mukalla ya nggak mungkin diserang lah. Nanti Arab Saudi itu ya serba salah lah. Ya serba benar juga. Karena ini kepentingan. Inilah yang namanya politik, taktik, trik dan intrik. Itu unik memang. Ya, unik memang. Sulit untuk ditebak. Sama dengan politikus-politikus kita itu loh ya. Kadang apa yang terucap di bibir tidak sama apa yang ada di dalam hatinya. Gitu. Nah, kalau PLC dulunya ya setia dengan Arab Saudi, STC juga setia dengan Arab Saudi dalam melawan Houthi
Yaman Utara. Ya, bahkan Son'a sendiri ibu kota Yaman Utara ya pecah-pecah kan, masih pecah dulu 90 gabung, sekarang pecah lagi. Lah, Houthi dengan Arab Saudi itu ya sempat rukun. Lah, yang berani melawan tentara Mamarika dan Inggris di Laut Merah itu justru Houthi. Kan serba ruwet kan ini. Gitu. Antara Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi itu bersekutu, bekerja sama untuk melawan Houthi, hegemoni Houthi. Sekarang pecah kongsi, ya gara-gara kepentingan itu dan ini, termasuk minyaknya, wilayahnya, macam-macam. Dan ini sudah diketahui oleh Pangeran Muhammad bin Salman, bahwa kawan-kawan kami yang dekat dengan beliaunya itu tahu tentara intelijen Arab Saudi itu sudah mengetahui peta-peta yang ada di Tarim, ya, bahwa ternyata di sana itu pusatnya Sufi, bukan Sufi yang Sunni, tapi Sufi yang Syi'i dan Sufi yang ya mungkin nyimpang dari kaidah ilahi, ya, kemungkinan juga akan diselesaikan di sana. Oleh sebab itu kewajiban bagi para mukibin jangan hanya ngomong di sini saja. Tarim al-ghana tarim al-musa ya tarim Madinah dah ya tarim wa ahlah. Misalkan ya, jangan di sini ngomong kok itu kan, di sini sudah pinter semua, tinggal yang nggak pinter-pinter saja, ya. Ayo ke sana. Tapi kalau misalkan lapangan terbang yang di Yaman Selatan nggak bagus ya lewat Oman, biasanya lewat Oman, transit dulu, biasanya begitu. Nah, ya pengumuman para habib dan mukibinnya untuk ke sana lah. Ayo, ya jangan dibalik, karena di sana ada perang, ya eksodus ke sini, waduh bahaya. Di sini ditampung di hotel, ya di pesantren, ya di hauzah-hauzah yang ada di sini, waduh bahaya. Ini harus sikap, ya. Intelijen kita harus sikap, ya, BAIS, ya, TNI, ya, Intel Polri juga harus sikap, siap mengantisipasi eksodus besar-besaran dari sana ke sini. Karena apa? Sudah dimulai dari sini. Karena apa? Jawa bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Lama-lama mereka akan mendatangi, wong sini anaknya Tarim, gitu. Jadi inilah yang harus disiapkan oleh negara, ya, dibantu oleh kita, karena negara itu ya terdiri dari segenap elemen bangsa, tidak hanya TNI Polri atau eksekutif saja, yudikatif, legislatif, ya, eksekutif, ya, diantaranya adalah warga negara, wajib bela bangsa dan negara dalam mempertahankan bangsa dan negara. Berarti kalau ada orang yang menyerang kita justru adalah pengkhianat bangsa, negara dan agama. Ini yang penting yang harus kita ketahui bersama. Betul, ini akan terjadi eksodus besar-besaran kalau tidak kita antisipasi sejak dini. Jangan sampai malah justru dari Indonesia mengirimkan putra-putri mahasiswa untuk studi ke sana. Baru kemarin itu artis pemeran Kian Santang itu siapa ya? Alwi Asegaf itu studi ke sana. Lu untuk apa? Di sana itu negara konflik. Nggak bisa ditiru. Hati hujjah. Amalu ba'alawi hujjah itu hapus semua. Hapus saja. Nggak perlu ditiru. Amalu ba'alawi hujjatun itu salah semua. Terbiasa perang di sana itu. Lah ini kalau mau diekspor dari sana ke sini, kita impor, waduh hancur Indonesia Raya. Nggak nunggu 2030 musnah dari muka bumi kita, Indonesia kita. Gitu. Nggih, sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Gibran, Lenceh Bonjai satu apa kabar saya itu? Ah, ini Habib Lenceh Bonjai. Pak Tuhari, betul sekali Pak Yai, sampaikan Indonesia sudah rajanya. Oh sudah tadi.
Mas Ujang, assalamualaikum, yai, dan sedulur semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ujang, nggih, waalaikumsalam, nggih, saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Pak Bukti Pujanto, ludah Habib beracun. Nggih. Tidak hanya ludah, ya jauhilah ya, jauhi. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya yang bodoh ini saya. Jauhi mereka, jauhi mereka. Mohon maaf. Saya yang bodoh ini, jauhi mereka. Bahaya. Sudah banyak kawan-kawan yang minta pendapat saya. Mungkin juga yang ngebel saya, menghubungi saya, sudah saya jauhi. Dekatlah dengan ulama-ulama warasatul anbiya yang benar-benar mencintai agama, nusa dan bangsanya. Insya Allah aman Indonesia. Nggih, karena kalau kita merujuk pada qasidah Ahlul Baitil Mustafa turihum amanul ardi. Amanul ard, keamanan bumi itu duriyah Nabi yang asli. Gitu. Nggih, Pak, aku coy. Yaman perang karena Rizik dan Bahar akan perang di Indonesia. Indonesia ini aneh tapi nyata. Ada orang berbicara di depan jamaahnya sambil memprovokasi massa, siapkan pedangmu, siapkan celuritmu, asah golokmu. Bukan melawan Arab Saudi di Yaman Selatan sana, bukan. Melawan PWILS, melawan kiai-kiai yang tidak mereka setujui. Itu bahaya ini. Ceramah seperti itu di Saudi Arabia, nggak usah laporan, tangkap langsung. Ada bukti, tangkap langsung. Penjara seumur hidup. Tapi di Indonesia ini malah masih guyu-guyu saja. Jadi menurut saya ini yang wajib dikirim pertama kali, gelombang pertama ke Yaman sana, itu pertama Kang Mas Rizik Syihab, kedua Ketua RA, ketiga di Bahar Sumet, keempat di Hanif Alapos, berikutnya nanti Ketua ABI dan Ijabi, ya wajib dikirim ke sana. Lalu menyusul Kang Mas Kurtubi Jailani dan para mukibinnya semuanya. Ini gelombang kedua saja, yang gelombang pertama ini wajib. Karena apa? Tanah leluhur harus diselamatkan. Walaupun tanah kelahirannya Indonesia, tapi tidak mencintai Indonesia, lebih mencintai Tarim, Hadramaut sana. Ya ayo ke sana, damaikan mereka. Ini musimnya perang. Di mana-mana ada perang. Rumahnya Vladimir Putin diserang dari Eropa, juga dari Kiev, ya, Kiev, Ukraina, Thailand, Kamboja, perbatasan juga saling adu senjata. Ya, musimnya perang ini. Termasuk diantaranya ya Venezuela, ya, diserang Amerika. Di Afrika, ya, di daerah Tanzania juga, nah itu juga ada perang dan perang. Indonesia insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala kalau kita bersatu semua. Sekat-sekat perbedaan itu kita hilangkan semua. Ayo bersatu, persatuan Indonesia. Kalau ada orang hidup di sini tapi lebih mencintai sana, oh berarti suruh ke sana saja. Suruh ke Hadramaut, suruh ke Yaman, ya, suruh ke Tarim, Mukalla, Sikhr, ya, Aden, ya, Mirbat, ya, perbatasan. Kalau Mirbat itu kan perbatasan Oman, ya. Sana saja. Karena di sana tempatnya tidak harus dijaga, wajib menjaga. Seandainya nanti yang dibom itu makam Nabi Hud misalkan, yang dibom oleh Saudi itu nanti Darul Mustafa, asuhannya Kang Mas Umar bin Hafid sana, ya wajib dijaga, wajib dijaga.
Harus dilindungi karena banyak santri Indonesia di sana, mahasiswa-mahasiswinya di sana. Ya, bahkan anaknya Ipeh juga itu Habib Usman bin Yahya itu masih ada di sana juga kan ya Putri. Nggih, begitu nggih. Pak Lincah Bonce. Pak Lincah Bonce ini bercengkrama dengan Ibunda Hajah Dewi Joraya pas Gibran. Khair. Alhamdulillah, syadal afiat. Alhamdulillah. Nggih. Pak John West. Serangan Saudi ke Tarim kah? Sementara di sekitar ya provinsi Hadramaut ya nanti juga ke Tarim. Namanya sudah dikerahkan kok 20 Pak John 20.000 akses masuknya senjata yang dikirim oleh Abu Dhabi ya kan, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Ummul Quwain, Fujairah, terus Ras Al Khaimah, ini kan Uni Emirat Arab yang punya kepentingan di Yaman Selatan ini agar STC ini memisahkan diri dari Republik Rakyat Yaman. Kembali sebelum 1990 pada waktu disatukan menjadi Republik Rakyat Yaman. Jadi kembali lagi seperti zaman Khalifah Turki Utsmaniyah. Ada Yaman Utara masih dalam kekuasaan Turki Utsmani, terus Yaman Selatan dikuasai oleh Britania atau Inggris. Oke, Tarim ya kan dekat situ sih. Ya ini yang diserangkan yang pelabuhan dulu, akses penting masuknya senjata, dan sudah diultimatum oleh Raja Salman ya, 1 kali 24 jam tentara Uni Emirat Arab harus keluar dari Yaman. Tetapi pendukungnya STC angkat senjata. Podo Islami loh ini, podo Islami. Nah, ada pimpinan PLC yang bernama Aidarus Az-Zubaidi. Ini ada yang mengatakan ya Aidarus itu marga Ba'alawi, ada yang mengatakan tidak, masih belum pasti. Kalau Az-Zubaidi ini bisa Az-Zabidi, bisa ditafsir menjadi Az-Zubaidi. Nah, Az-Zubaidi itu sendiri sebenarnya tidak termasuk Ba'alawi. Tapi kalau Aidarus ya, marga Aidarus yang biasa ada di Aden ya itu Ba'alawi. Jadi kalau Aidarus Az-Zubaidi apakah Ba'alawi masih menunggu informasi. Tapi yang saya ketahui sementara masih 50-50. Belum jelas apakah Ba'alawi atau tidak Ba'alawi. Tapi kalau misalkan bukan Ba'alawi berarti ya seperti Kang Mas Idrus Ramli gitu ya. Kang Mas Idrus Ramli kan bukan Ba'alawi kan ya. Misalkan siapa? Idrus Romo Yai Idrus Marzuki misalkan Idris itu. Jadi nggih begitu. Nggih sementara seperti itu. Dan itu kita harus tahu ya. Kejadian yang ada di penjuru bumi kita ini kita harus tahu. Jangan hanya berwawasan lokal, tapi harus global. Okay. Pak Ria Indah Hainun, Yaman negeri Habib, banyak walinya pasti aman. Jadi kalau di sana kisruh biarkan saja. Sekaligus tes karomah, omong-omong apa gak? Oke. Ya mungkin pesawat-pesawat itu bisa ya mundur lah, atau mungkin dikalungi emas rantai dari langit, rantai emas dari langit, atau gimana, atau dihujani susu. Pasti pesawat terbang itu akan ya minum susu di atas sana kan, mogok akhirnya jatuh itu. Kudanya wali kan, kota sejuta wali kan Tarimnya. Buktikan saja, Saudi itu tidak peduli wali atau tidak wali. Kalau dalam kondisi perang ya itu nggak ada bedanya ini kota spiritual ataukah kota intelektual, nggak ada bedanya. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 bulan sebelum dilahirkan ada peristiwa ya, Raja Abrah dari Abyssinia dengan tentara gajahnya menyerang, tapi dilindungi oleh lemparan batu meteor dari atas langit. Orang-orang mengatakan Toiron ababil atau burung ababil. Nah, untuk melindungi kesucian Ka'bah itu dulu 300 tahun kurang lebih setelah Rasulullah dilahirkan, 317 Hijriah ya, ternyata Ka'bah tidak dilindungi oleh Allah. Itu Ka'bah loh ya, tanah haram loh ya, Mekah Al-Mukarramah loh ya, yang terbunuh
Di dalam kitab Tahdzibul Ansab, di dalam kitab Tarikh Fuqaha'il Yaman, itu 13.000 yang tewas. Di dalam catatan sejarah karya Ba'alawi, 30.000 nyawa melayang, baik yang ada di sekitar Ka'bah atau di dalam perjalanan menuju Makkah. Dirampok, dibantai 30.000 orang. Di sekitar Ka'bah penuh dengan darah. Sungai Zam-Zam bersumbat airnya dengan mayat-mayat di sana. Ka'bah dihancurkan, dicongkel Hajar Aswadnya, dibawa ke Hajar Bahrain selama 22 tahun lamanya. Ya nggak dilindungi, apalagi Tarim. Nggak ada hubungannya. Wong Makkah saja tahun 1979, baru kemarin ya, belum ada 50 tahun yang lalu, ketika ada ontran-ontran Wahabi mempercayai turunnya Imam Mahdi, dipaksa umat Islam yang beribadah haji untuk baiat dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Inilah asli Imam Mahdi. Membunuh 255 orang. Menara Masjidil Haram itu yang 2 minggu. 2 minggu. Akhirnya Arab Saudi minta bantuan Perancis, Itali, Belgia untuk membasmi Juhaiman Al-Utaibi. Ya, Mekah nggak jadi dilindungi. Padahal sudah jelas ada alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Tapi semua itu ada masanya. Apalagi Tarim misalkan, kota sejuta wali. Lawang di Mekah kota sejuta nabi, ya kan? Sahabat nabi, ya sejuta wali, ya tetap nggak terlindungi, apalagi Tarimi. Nah, gitu nggih. Jadi kalau masalah perang ini sudah nggak ada, ya, nggak ada yang pilih-pilih. Ya, Bunasiatun. Buktinya ada Habib Umar di Tarim, tetap ada keributan. Mungkin sudah di ACC Wali Kutub, berarti sudah di ACC mungkin Bunasiatun. Jadi ketika musibah bencana itu kalau di ACC Wali Kutub itu ya kun terjadi, maka terjadilah. Oleh sebab itu hati-hati kawan yang ada di Indonesia. Kalau ada kunjungan Kang Mas Umar bin Khalid ke sini, jangan berlebihan untuk menyediakan dana untuk mereka. Ini hubungan politik ini. Indonesia diperas habis-habisan untuk kepentingan sana. Di sana itu negara sangat miskin di dunia. Termiskin di dunia. Miskin konflik lagi, gitu loh. Karena kepentingan Uni Emirat Arab, kepentingan Arab Saudi, kepentingan Iran. Terus bagaimana bisa stabil hidup tenang di sana? Oke. Syukurilah kita berada di Indonesia. Ya. Cintailah produk-produk Kiai Nusantara. Jangan kalian katakan Kiai Nusantara itu PKI kayak baru, syirik musyrik. Waduh, dukun. Jangan begitu. Kalian hidup ya, menyerap udara di sini, minum air sini, menginjak kaki sini, malah yang kamu cintai sana. Itu bagaimana? Ini penting pengumuman untuk Kang Mas Ustadz Zulkifli M. Ali. Kemarin ngisi di channel Nabawi TV. Ternyata dekat dengan Ba'alawi. Ya sama saja. Sama saja. Kang Mas Zulkifli M. Ali yang terkenal dengan gelar Ustadz akhir zaman itu ya. Halu. Keilmiah. Padahal sudah berkunjung ke Masjid Jami' Bani Umayyah di Damaskus yang punya menara putih itu. Nanti Nabi Isa, saya ini berada tepat di bawah menara putih Masjid Jami' Bani Umayyah dan masuk ke Syria. Nanti Nabi Isa akan turun sini. Ngomong apa? Wah, termasuk fitnah akhir zaman, ruwaibidah dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang nggak mau update ilmunya. Itu hidup pada masa zaman Majapahit dulu cocok ya. Kalau hidup zaman sekarang ini harus diupdate ilmunya. Menakut-nakuti umat Islam, kiamat sudah dekat. Loh, kamu enak kawin papat. Yang lainnya kamu takut-takuti seperti yang terjadi di Ghana kemarin, akhirnya ditunda kan kiamatnya. Sudah bikin kapal Nuh katanya ya, ternyata ditunda. Kiamat sudah dekat. Besok siapa di Ponorogo
Jabal desa, omah dijual karena kiainya ngomong kiamat itu besok. Karena nggak paham apa itu kiamat, nggak paham. Ya itulah pentingnya orang belajar. Ternyata yang bisa mengetahui ya dan bisa mengakselerasi antara pemahaman kono dan terkini itu adalah orang-orang yang mungkin casingnya nggak dayani itu. Nggak harus yang casingnya tuh harus berjubah, ya harus berkopiah, nggak harus. Ternyata nggak jaminan itu. Kadang-kadang sekelas guru gembul ini malah basirohnya aktif itu juga bisa. Jadi jangan hina, ngerti kudu pesantren saya belum tentu. Sing ngaji kita pun saya belum tentu. Oke, begitu nggih sementara. Sambil lanjut nggih. Jadi begitu nggih, tadi sudah di ACC kutub. Pak Rosukin Handoko, ini dari Pati ini. Bogor hadir nderek ngangsu Kiai. Bagaimana kelanjutan ceramah yang mengiblis-ngibliskan sahabat PWLS di Tegal Kiai? Apakah sama dengan yang melakukan mubahalah? Nggih. Kami upload video pendek yang mengiblis-ngibliskan PWI itu penontonnya hampir 5 juta ya. Ya. Dan kemungkinan ya semoga saja ada pintu taubat bagi mereka. Kami tetap mendoakan. Kami tidak pernah memukul, tapi kami rangkul semuanya. Sadarlah, cobalah ya, istighfar 3 kali, sholat taubat, mandi jinabat ya. Nanti akan ketemu. Terbuka hati kalian, insya Allah seperti itu. Gitu nggih Pak Rasulin Handoyo. Apakah sama dengan yang lakukan mubahalah? Belum mubahalah, tapi masih diberi kesempatan lah. Gitu nggih. Pak Wawan Koper, Assalamualaikum. Mungkin sudah waktunya mereka yang sombong, suka pembohong, kaum habib-habib diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dikasih waktu yang cukup waktu tapi tidak mau berubah baik. Bisa begitu. Kalau orang Finlandia, Swedia, Denmark sana memuji kotanya, Copenhagen misalkan ya, misalkan Austria misalkan ya, itu pantas karena di sana itu aman, nyaman, damai, polisi gak berguna, polisi hanya bawa pentungan saja. Karena apa? Minim kejahatannya ya. Terus ngomong subhanallah ya, Jerman misalkan ya, Jerman ini termasuk, Belanda juga termasuk negara paling bahagia penduduknya. Ngomong di Rotterdam, di Den Haag, misalkan ini kota yang nyaman, penuh dengan barokah, itu pantas. Karena faktanya begitu, realita sesuai dengan fakta. Tapi kalau ngomong Tarim itu merubah besi jadi tembaga, dari tembaga menjadi emas. Ngomong apa? Debu-debu yang ada di Tarim itu penuh dengan berkah. Gak usah diaspal. Gak pas ya. Buktinya mana? Yang gak terbukti. Tunggang tambal ban itu ya wali murid, iya wali murid. Jadi kalau orang Indonesia masuk Tarim itu jadi aneh menurut orang sana. Karena apa? Sudah disetting alam bawah sadarnya dari sini melalui para pendakwah mereka ya di sini. Tadi Kang Di Abdul Qadir Ba'abud ya, ayo ke sana, wajib ke sana. Dengan termasuk kloter pertama. Kloter pertama penting ini, membela bangsa dan negara sana. Pak Bambang Nuryanto, saatnya kami membuktikan kehebatan walinya. Katanya dapat mengundurkan pesawat, wajib dibuktikan. Kalau nggak terbukti berarti ya gedabrus, khurafat berarti. Gitu. Kalau masalah mengundurkan pesawat, ya itu nanti ada yang membantah, yang membela. Mungkin ya sahabatnya atau mukibinnya mungkin ya. Yang diundur itu bukan pesawatnya, jadwalnya. Itu saya percaya. Delay itu bisa percaya. Tapi kalau pesawat sudah take off ya langsung mundur ne ora wali ya. Habib Ahmad As-Sekaf pesawat itu ora bali dilalai Pak, pesawat saya mundur kayak film DKI itu Dono Indra. Nanti pesawat Arab Saudi gak hanya mundur, dibanting ke laut ya,
dibanting ke Laut Merah semua. Gara-gara itu tadi karomahnya. Kedabrus, jangan percaya. Jangan percaya. Nggih Pak Kuper, nggih. Pak Bapak Nuryanto nggih. Pak Abimanyur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Lutfi gimana kok sepi nggih? Oh nggih, nggih. Kemarin yang datang ke pleno itu ya beliau. Ya, ini masalah NU juga. NU ini kan 3 pekan lebih sedikit lah. Akhir bulan ini itu kan 100 tahun ya. Kalau 3 tahun yang lalu itu 100 tahun Komariah, Hijriyah. Jadi kalau dihitung antara tahun Masehi dan Hijriyah itu 100 tahun Masehi itu 103 tahun Hijriyah. Komariah hitungannya sebabnya. Ada kabisat itu loh ya. Ada yang 1 bulan isinya 28 hari itu. Tapi ada yang 31 hari dalam 1 bulan dalam Masehi Syamsiyah itu. Jadi kalau di dalam surat Kahfi itu walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Orang-orang Nasrani Yahudi itu enggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Ashabul Kahfi ya di Yordania sana ya. Itu tidur di dalam gua menurut sejarah yang ada itu 300 tahun. Tapi di Quran ditambahi wazdadu tis'a. 300 berarti setiap 100 tahun itu 3 tahun. 3 kali 3 9. Berarti 309 tahun Hijriah, 300 tahun Masehiyah itu. Jadi Quran nggak salah. Yang salah itu mereka. Jadi kalau sekarang ini belum 1 abad Nahdlatul Ulama, 31 Januari besok itu ya 1926 sampai 2026 100 tahun. Oleh sebab itu Nahdien dan Nahdliat semua, momentum penting akhir bulan ini untuk memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama supaya tidak sampai rusak. Sebelum 100 tahun kurang 29 hari lah ya. Kan ini baru tanggal 2 lah ya. 31 Januari kurang 29 hari lagi ya. Tolong ya dipersiapkan. Barang siapa yang merusak NU dia sendiri yang akan ambruk. Sebelum 1 abad ini NU harus tetap berdiri teguh ya. Abad kedua ya semakin teguh. Insya Allah seperti itu. Nggih, insya Allah seperti itu. Tapi syaratnya harus steril semua dari Habib dan Mukibinnya. Ini pesan saya. Ya, jangan sampai ini diremehkan lah ya, begitu saja ya. Karena ini sudah kami ingatkan 2 tahun yang lalu dan terjadi apa yang terjadi. Gitu. Nggih. Pak Tasbih Kayu, salam dari Cilacap Yai. Nggih, siap, nggih. Pak Lincai Bonce, Ibu Haja Dewi Joraya ayah wae. Loh. Kok ayah? Berarti ini bahasa nganu nggih. Ayah berarti bahasa Banten ini. Ayah. Oh nggih. Salawi. Kok Salawi? Assalamualaikum Kiai, Bekasi. Waalaikumsalam. Selalu nyimak. Maaf saya punya manuskrip kuno Kiai. Saya pernah kirim fotonya ke admin. Tahu dikirim ya? Saya kok belum lihat fotonya nggih. Manuskrip ya, setiap manuskrip ya kuno. Yang namanya manuskrip itu catatan yang usianya lebih dari 50 tahun. Mulai dari sekarang mundur ke belakang itu namanya manuskrip. Nah, kalau kuno ya berarti lebih dari 100 tahun, 200 tahun dan seterusnya. Nggih, monggo dikirim. Kalau nggak melalui admin, melalui masa admin ya. Email ya. Nggih, nanti bisa dikirim lagi ya. Nggih, bisa dikirim lagi nggih, Bu bisa apa tadi? Bu Salawi nggih. Pak Ahmad Mansur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Jakarta hadir nderek ngos nggih monggo kita ngaji bersama. Nggih. Pak Ahmad Salamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nderek ngaji Kak Nur Yatinegoro, bongkar bohongnya nasab palsu Ba'alawi Habib Yaman. Oh siap. Nggih, siap matur suwun. Terima kasih matur suwun. Syukron katsir. Thank you very much. Matur sakalanggung. Nuhun nggih, nuhun.
Pak Bukir Besianto, sisi gelap Dajjal, outer seat penuh dengan pengkhianatan nanti lagi. Hati-hati, Pak Bukir Besianto, hati-hati. Ibu Ainin Konita, Assalamualaikum. Apakah kisah Ashabul Ukhdud benar berlokasi di Yaman? Nah, Mufasir ada yang mengatakan seperti itu. Mufasir itu berdasarkan sejarah, tapi terkadang hanya berdasarkan penelitian. Termasuk diantaranya adalah yang mengatakan bahwa negara Sabak, kerajaan Sabak itu ada di Yaman, dekat dengan Yaman Utara, ya, perbatasan antara San'a dan Hadramaut. Tapi menurut sejarawan global tidak terbukti. Kalau di Sabak itu ada peristiwa banjir bandang, jebolnya bendungan Ma'arib saja itu tidak tercatat lah sebenarnya, itu hanya kecil action dan akibatnya. Yang dimaksud dengan jebolnya air bah itu justru ketika Pulau Jawa dulunya adalah daratan, karena ada bencana besar kiamat kubra, ya, itu tenggelamlah daratan mulai dari Natuna, Selat Sunda, Pulau Jawa, Selat Bali, ya, dan jadilah ada Selat Madura juga itu. Nggih. Jadi begitu nggih. Jadi terkadang sejarawan itu versian. Kalau sesuai dengan kitab-kitab tafsir memang di Al-Ahqaf situ. Ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan seterusnya. Surat Al-Fajr itu loh. Wal fajri walayalin asyri wasyafi wal watr wal laili idza yasra hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, dan seterusnya itu. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad fir'auna dil autad. Jadi seterusnya ila akhirih. Oke, Pak Bambang Nuryanto, maaf Kiai, apakah ada kaitannya gerakan GAM di Aceh dengan para Habib? Kalau yang sekjen gerakan GAM itu namanya tok, bukan Habib Ba'alawi, ya. Kalau saya lihat nama Habib itu ada namanya, tapi dari Ba'alawinya saya belum mengecek sampai nggih dalam nggih masalah itu nggih. Nggih Pak Bambang, Pak Pret. Assalamualaikum. Wono sapa ngikuti? Oh siap nggih. Pak Mizanil Idam, salam Kiai, Banjarmasin hadir. Oh siap, monggo sama-sama. Pak Ores Muhyiddin, Assalamualaikum. Kota Baru Ndirejo hujan deras full, sehat selalu buat semuanya yang anti Habib. Oh siap. Kota Baru Ndirejo, termasuk Gresik bagian selatannya, hampir perbatasan dengan Surabaya, itu termasuk perkembangan. Kalau Surabaya itu Citraland, City of Singapura, Surabaya Barat, sampai ke Lakar Santri, sampai Benowo itu ya. Tapi kalau di Gresik Selatan ini ada Kota Baru Driorjo. Nggih, monggo Pak Maskun. Asyik, terus sadarkan mungkin. Oh siap insyaallah. Pak Lora Fatah. Habib kan bisa madamkan api neraka. Habib yang di Indonesia monggo cepat ke Yaman, padamkan itu rudal Saudi. Nggih, harus begitu. Harus dibuktikan. Segala sesuatu itu harus ada buktinya. Nggih. Jadi kalau nggak ada buktinya ya semua orang bisa ngomong seperti itu gitu. Nggih. Pak Hanafi, Pak Bukir, Pak JJ Garok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekeluarga dalam lindungan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2026. Alhamdulillah yang berdusta mengatasnamakan agama sedang dihinakan sehina-hinanya. Semoga saja disadarkan. Jadi kita tidak menghina orangnya, tapi menyadarkan perilakunya. Harus kembali kepada aslinya. Dalam arti kita ini bersaudara, ya, saling menasihati satu sama lainnya. Tidak boleh saling bermusuhan. Yang kita tiru itu siapa?
Kalau masalah politik ya, kita harus hati-hati dan waspada. Kita tidak bisa membela penuh misalkan Rusia atau membela penuh Ukraina karena kita tidak tahu apa penyebabnya. Negara berbatasan yang bertetangga itu yang dulunya itu aman, damai, ya, rukun semua, tapi ternyata kok ada pertumpahan darah, korbannya ratusan ribu nyawa. Ini yang penting kita pelajari apa sebabnya itu. Pak Nau, Pak Cecep Adenan, teman-teman dari Nyimak Ngosani Majalengka, mugi berkah barokah dan tambah wawasan. Siap, monggo Pak Cecep Adenan. Intinya pengajian kita ini campur-campur gado-gado. Kalau ada yang belum pernah mendengar, ya, atau mungkin terdengar dan terlihat aneh apa yang saya sampaikan, ya sementara ditampung dulu, jangan langsung dimakan mentah, dipikir dulu. Karena ini adalah channel Innama Yadzakaru Ulul Albab, gitu. Nggih, begitu nggih. Pak Naura Diva, Tarim Kadramot berangkat. Oh nggih, harus berangkat nggih. Harus diberangkatkan. Kalau misalkan nyebrang ke Gaza itu kan ya sulit akses ke sana. Tapi kalau ke Tarim lewat kapal, mungkin kapal laut bisa, mungkin bisa, gampang. Biasanya kan kita juga ada pesawat ya. Setelah Makkah Madinah biasanya kan ada tawaran bagi travel umroh itu ya. Ada yang wisata ke Mesir, ada yang ke Turki, ya, ada yang ke Iran. Nah ini ke Tarim kan bisa. Mungkin transit dari Mesir, Kairo mungkin bisa. Pak Lasminto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek ngos monggo sama-sama. Pak Wahyu itu begedel. Apa berani mereka cuman anak turun pelarian perang manusia belanja kok perang. Nggih, Kang Nul, ayo kita urunan 10.000 kalau se-Indonesia berapa miliar untuk memfasilitasi KB yang KB apa? Yang sakti-sakti dan pengikutnya ke sana selain kan selamatkan negeri Tarim dan Harim. Oh nggih, 10.000 kali 100 juta ya lumayan. Nggih, Kang Nul. Nggih. Nah ini kok ada telepon masuk bolak-balik siapa ini? Nah ini ada orang ganggu di off aja, ditolak aja diangkat tolak. Ya. Mohon maaf, ada gangguan di. Mohon maaf saya tak buka HP lagi. Jadi Timur Tengah itu selalu konflik. Jadi apa yang kita harapkan, ya, dalam arti kita tetap berkiblat, ya, ke Makkah Al-Mukarramah dalam sholat. Dan kita tetap yakin bahwa memang Timur Tengah itu ya ada sisi positifnya. Kota spiritual, negara-negara yang bernilai sejarah. Tetapi tidak semuanya. Kalau ada kebiasaan ya yang tidak baik, jangan kita tiru di sini. Di sini ini bangsa yang cinta damai. Sejak dulu kala bangsa kita ini bangsa cinta damai. Tidak ingin perang, ya, tidak ingin perang. Jadi kalau diajak perang itu malah justru dinasihati. Okay. Pak Mawar Biru, Habib tak mungkin mau ikut perang, yang ada ngumpet. Oh nggih tadi. Pak Musli Abdul, sekarang ada umroh ke Tarim ya nggih. Tapi biasanya umroh ke Tarim itu bukan satu-satunya. Mampir dari selesai umroh terus ke Tarim. Ya, untuk predikat wali itu kan barang siapa memasuki kota Tarim dengan kesungguhan hati dan kejernihan hati, maka akan keluar dari Tarim langsung jadi wali. Diwisuda jadi wali. Mbah Joyo, awas pengungsi Yaman masuk Indonesia melalui Habib. Awas nggih. Awas, tidak hanya awas. Ya awas ya sekaligus sangat awas. Hayang kawin, ada telepon. Nggih. Hajah Dewi suruh naik getek kedebok pisang ae. Oh, Dewi suruh. Oh, diketep. Pak Bambang Nuryanto, Mbah Joyo, yang paling bahaya jalur-jalur tikusnya, Mbah. Semoga beliau Bapak PS menutup jalur-jalur tersebut.
PS Pak Prabowo Subianto nggih. Nggih, semoga Pak Prabowo itu tentara. Mestinya beliau itu orang yang waskita nggih. Haja Dewi sampai tua malah belum sampai nggih. Pak Syarif Nur Zaman Kelana Saputra. Bela kampung halaman pulang pakai kambing yang dipakai buat mi'raj itu lumayan bisa 70 kali buat bolak-balik. Nggih, semoga saja nggih begitu nggih Pak Syarif Nur Zaman. Jadi jangan kedabrus kalau nggak terbukti. Biasanya orang-orang yang justru asli itu nggak seperti itu kok gitu. Tidak menyampaikan seenaknya seperti itu. Biasanya yang palsu-palsu itu seperti Pak Mawar Biru. Pasien masih nggak bergeming. Presiden masih nggak bergeming dengan kasus Habib. Oh sudah Pak Mawar Biru sudah, tetapi masih menunggu, gitu loh. Menunggu agar semuanya bisa sadar sesadar-sadarnya gitu. Bu Alia Putri, imigrasi siap-siap ada pengungsi dari Yaman. Udah terlalu banyak Habib-habib di Indonesia, nggih. Hati-hati. Ini pesan dari kami. Kami ini tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, oleh sebab itu murni suara hati dari rakyat Indonesia ini. Ayo jaga negeri kita, perbatasan ya, termasuk awasi bandara-bandara dan pelabuhannya. Tidak hanya dari Yaman saja, dari Cina juga. Ya. Tidak hanya Cina saja ya, hampir semua negara-negara yang konflik khususnya. Negara-negara konflik itu. Pak Ratno, Rizik pulang ke Yaman bila negara luarnya harus. Kloter pertama kok, gelombang pertama wajib ke sana. Kang Mas Rizik siap harus menyiapkan goloknya, mengasah pedangnya, siap untuk melawan Arab Saudi di sana. Karena Arab Saudi ini rencana ya mau ngebom Tarim juga. Kalau nanti misalkan makamnya Nabi Hud dibom lah ya kasihan juga kan, kayak sejarah ke sana lah gitu. Okay. Pak Rasukin Handoko, siap setuju Kiai, kami siap ikut kontribusi usulan jamaah 10.000. Sebelumnya supaya Habib-habib dan Mukimin saya akan bantu juga. Insya Allah saya akan bantu. Nah ini yang penting nih. Mungkin saudara dan saudari ada yang ya kelebihan setelah membeli buku kami ya. Saya ini punya grup korban ya para Habib lah. Kemarin itu ngadu ke saya tidak memiliki biaya untuk anak-anaknya. Jadi hanya dinikahi, punya anak dikelelerno, ditinggal begitu saja. Nah ini saya punya akses ke mereka dan ada tanggungan kemarin itu rapotnya nggak bisa diambil gara-gara ada tunggakan biaya dan mau dikawinkan oleh pengasuh pesantren Mukibin di sana. Terus saya kasihan. Tolong jika ada yang memiliki ke lapangan bisa transfer ke nomor rekening yang kami sampaikan melalui kitab ya, itu atas nama saya dan insya Allah akan saya sampaikan kepada beliaunya. Tidak hanya 1-2 saja, banyak korban-korban itu yang mengadu ke saya. Jadi kami juga sebagian akan menyumbang ya, dari apa yang kami miliki sendiri, tapi misalkan ada yang mau ikut bersama ya monggo. Oke, akan kami sampaikan amanah panjenengan. Pak Mas Ruri, kelampis ireng, derek ngaji, derek tanglet tengere urip niku napa buktine, apa wujude, apa asale, teko apa tulung, jenengan jawab. Nah, bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia begini. Dari Pak Kelampis Ireng, saya ikut ngaji, ikut bertanya, tanda-tandanya hidup itu apakah ada bukti, apa wujudnya, apa asalnya, datang apa bagaimana ya? Tolong sampean jawab. Saya jawab Pak Masruri Gaun. Hidup ya itu asalnya dari mati. Lah mati itu setelah hidup. Mati hidup itu adalah hukum kausalitas di alam semesta ini. Bahwa setiap orang yang mati ya itu akan dihidupkan lagi di akhirat nanti. Lah orang yang hidup ya akan mati lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Finishnya itu ketika kita sudah mutmainnah ya, dipanggil indah oleh Allah Ta'ala yang marahmah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sudah menjadi manusia yang sempurna. Kalau orang dulu setingkat dengan dewa, kalau dalam Islam setingkat dengan malaikatnya. Nah, ini akan mengalami hidup di dimensi yang berbeda, yang tidak ada hukum sebab akibat seperti yang ada di dunia kita manusia. Selama kita masih hidup di dunia dimensi 3 manusia, maka hukum kausalitas itu akan berlaku menimpa kita. Ada susah, ada senang, ya, ada miskin, ada kaya, ada cantik, ada tidak cantik, ya, ada macam-macam. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. 2 pasang ini pasti ada. Ada orang yang tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak, ada yang sebaliknya. Kena hukum kausalitas namanya. Nah, kalau kita tidak ingin hidup lagi, ya mari ya kita hindari ya hukum sebabi, sababi. Sababinya apa? Ya kita nggak usah buru harta tahta dan wanita atau makan hewan yang bernyawa, kan kasihan, mereka juga punya nyawa, kan? Kita mutih misalkan, lalu seperti orang-orang biksu Buddha atau resi ya Hindia atau seperti sufi-sufi kita, ya silahkan seperti itu. Sudah memutus mata rantai kehidupan, ya ingin sempurna di hadapan Tuhan. Jadi begitu. Sementara Pak Masuri GXO sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi jenengan tuliskan, saya bacakan juga supaya tidak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Surya Jaya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa Kiai Mubarak mundur dari kepengurusan PWILS? Saya pernah bertemu dengan beliau. Sebenarnya kemunduran beliau itu karena beliau kan double job sebagai ketua PCNU Kabupaten Wonogiri kan, ya. Nah terus kemungkinan ya ada beliau masih pegawai negeri juga. Jadi waktunya ini terbatas gitu. Yang akhirnya mungkin pilih salah 1 atau 2 gitu. Kemungkinan seperti itu. Jadi kita husnudzon. Saya pernah bertemu beliau secara rahasia di Solo, pernah bertemu dengan beliau kepengurusan PWILS. Enggak, tetap misi dan visi beliau tetap. Pak Joko Nur, nderek ngasih Nur, monggo Pak Joko Nur. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Yahdinegoro dan keluarga besar beliau. Amin, matur suwun. Inilah doanya Pak Joko Nur yang menguatkan kami. Pak Jai, mengapa para dukun itu selalu menggunakan dupa sama kembang setaman untuk memanggil Banul Jan, Pak Yai? Apa filosofinya dan bisakah dihadirkan di studio? Terima kasih. Sebenarnya dukun itu kan berasal dari kata-kata ya seperti itu kan bahasa sih sebenarnya, bahasa bukan bahasa Arab atau bahasa Jawa sekarang, tapi bahasa Jawa kuno. Jadi dukun itu sing duweni idu, ya, sing iso ngrukunno wong, aslinya begitu, tapi akhirnya berubah fungsi nama itu, akhirnya menjadi seperti dukun yang negatif lah, seperti ya dukun santet dan lain sebagainya. Padahal dukun itu sebenarnya nama saja. Jadi orang-orang dalam mindsetnya itu ternyata menilai dukun itu negatif. Padahal tidak semuanya. Ya ada dukun bayi, ada dukun pijet, ya kan, ada dukun suwuk, ya, ada dukun pawang dan lain sebagainya. Pawang hewan itu nggak apa-apa. Pawang ularnya dukun termasuk, ya kan, untuk menundukkan hewan-hewan itu. Nanti istilahnya orang yang ahli supranatural kan begitu. Bukan hanya mistik saja, tapi berdasarkan ilmu atau pengetahuan ilmiah juga, bahwa misalkan ada dupa, ada wewangian yang berasal dari bunga-bunga atau dari minyak-minyak, ya, itu untuk menyambungkan dimensi 3 manusia dengan dimensi di atasnya, Pak Jai. Dimensi 4, 5, 6 dan seterusnya di atas dimensi 3 manusia, kabelnya itu dengan cara itu untuk menguatkan sinyalnya. Kalau kita sholat ya dengan menggunakan minyak wangi misalkan, itu kan sunat. Kita Jumatan pakai wangian kan sunnah hukumnya, gitu. Lah energi bau, ya, bau juga energinya masing-masing beda.
Jadi jangan sampai kita Jumatan pakai minyak nyong-nyong. Ada minyak gaharu, ada minyak kasturi juga dibagi-bagi, ada za'faron, itu beda-beda, ada minyak jimat untuk perdukunan, ada yang minyak untuk aromaterapi. Kalau kita bersama dengan orang banyak ya, terus bau tubuh kita ini harum ya, termasuk ada tuntunan pakai Rexona ya. Ini penting, jangan sampai kumpul dengan banyak orang tidak pakai pengharum badan kita ya, apalagi wanita itu wajib. Yang pria-pria juga menurut saya wajib. Karena apa? Ketika berkumpul dengan banyak orang atau baunya itu menyengat, itu kan ya iso makruh tahrim ya, mendekati haraman. Ini termasuk energi-energi kebaikan, malaikat rahmatan itu akan menyertainya. Orang ya juga seneng kan gitu. Misalkan Pak Jai ini di dekat saya kok wangi ya, saya kan seneng gitu loh. Di dekat saya kok nggak wangi kan ya kurang seneng, kurang simpatik gitu loh. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang thayyib gitu loh. Ya, jadi innallaha thayyibun yuhibbut thayyiban itu. Begitu nggih Pak Jai. Jadi kalau misalkan mendatangkan ya, misalkan mau ke hutan, ke tempat-tempat yang berkaitan ya dengan adanya setan, jin dan mungkin setan manusia, harus melalui itu. Jadi naiknya ke atas itu. Itu. Kalau di rumah-rumah sering diubupi ya dengan wangian, itu rumah itu akan penuh dengan rahmatan turun dari arah mana saja. Jadi ada pengharum ruangan, pengharum kamar mandi, dan seterusnya itu. Intinya seperti itu Pak Jai. Jadi kalau misalkan memanggil jin bisa tergantung niatnya. Dihadiahkan kepada siapakah harum bau wewangian yang diberikan itu. Apakah diberikan kepada arwah muqaddasah atau arwah yang khabithah atau secara umum untuk ibadah gitu loh. Itu. Jadi kalau manggil jin ya harus dihadiahkan kepada jin siapa. Misalkan ana hadiahkan ahdi ke uhdika ya sopo, misalkan jin ifrit sopo yang akan datang ya itu. Tapi yang penting dengan kekuatan hati dan pikiran kita. Itu Pak Jai. Filosofinya dan bisakah dihadirkan ke studio? Terima kasih, bisa. Nanti saya dikira kan kalau kiai ada antraksi itu malah nggak mandi gitu. Dikira ini malah dukun juga nanti. Saya dukun juga. Ada kitabnya kok. Sebenarnya bisa diilmiahkan. Yang dulu tidak ilmiah sekarang bisa diilmiahkan. Bahwa adanya wewangian itu mampu ya menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi roh-roh atau makhluk-makhluk di dimensi lainnya itu. Lebih cepat ya, intinya kita sama dengan dekat dengan sinyal wifi atau dengan tower aplikasi ya yang ada itu sinyal handphone kita itu kuat gitu loh, sama dengan itu, dengan cara menggunakan wewangian yang berasal dari ubupan dupa atau minyak-minyakan atau bunga itu. Nggih, Pak Jai sementara itu nggih. Terus berikutnya Pak Jai, Bu Zain Zeta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Gustom dan saudara Puja sekarang? Kabarnya, saya dapat kiriman surat langsung dari kawan-kawan. Jadi kabarnya itu suratnya sudah resmi, saya terima. Dengan ini kami menginstruksikan kepada Bapak atau Ibu anggota struktural maupun partisipan PD PWLS Bangil untuk ikut hadir serta mengawal proses sidang pokok perkara dalam kasus saudara kita Gustom dan Gus Puja, minimal 20 orang atau lebih, yang insya Allah sidang pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2025 besok. bisa cerita 2025 salah ketik ini, ini didarkan 2026 biasanya 2026 namanya orang kan makhluk khotowanisan, tolong diralat. Oke, waktu 10 pagi sampai selesai. Tempat Pengadilan Negeri Bangil. Nah, oke. Harus hadir jam 9. Oke, tolong diralat ini 2026 kalau 2025. Tapi 2025 yang surat asli ini saya terima surat aslinya ini. Oke, tolong diralat ini.
2026 masih teringat, masih kengiang di telinga. Nggih, kadang-kadang nggak sengaja, namanya kadang-kadang sabekul kolam. Sabekul kolam nulis. Nggih Bu Sensita, mudah-mudahan bisa bebas dari segala beban hukuman dalam bentuk apapun. Nggih, siap. Amin. Doa panjenengan semoga diijabah oleh Allah. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Kiai Adin Koro. Kenapa tidak minta bantuan para walinya ke Kiai? Nggih, kemungkinan sudah ada doa. Mungkin doa ingin mengaburkan pandangan matanya 20.000 tentara Arab Saudi di sana, mungkin nggih begitu Pak Bambang Nuryanto, kemungkinan. Tapi nggak bisa. Zaman canggih seperti ini, perang itu pakai pedang itu nggak bisa. Perang sekarang itu perang proksi. Iran saja ini mau digoyang kok. Padahal sebenarnya aman-aman saja, mau membangkitkan media massa dikerahkan ya untuk demo besar-besaran di sana. Jadi tidak ada negara yang aman dari fitnahan, nggak ada. Tapi Indonesia insya Allah aman, nyaman. Kita ini hanya riak-riak kecil sajalah yang perlu diperjuangkan gitu saja. Jadi kalau sudah ada yang namanya Dajjal itu kan punya stasiun antariksa di atas langit yang tinggi sana. Itu bisa menggerakkan media. Jadi punya pemikiran manusia itu bisa terbaca di langit yang kelima sana. Polanya, algoritmanya seperti apa, kemana, bisa digerakkan pada satu negara. Sudah ada bagiannya itu. Sudah ada yang ngelola itu. Jangan khawatir bidangnya. Pak Rasukin Handoko, nggih 10.000 tadi nggih sambil membaca panjenengan. Trip Prabowo, saatnya menunjukkan kesaktiannya. Oh nggih, siap, harus dibuktikan. Kakang, keluar perang ternyata terkapar duluan sebelum perang. Nggih. Nek perang karo bangsa dhewe kok nganu ya, garang ya. Tapi kalau perang dengan musuh yang punya alat-alat tempur ya, senjata perang yang garang ya, kok justru malah lembek itu bagaimana? Ya, harusnya ya tetap. Pak Denan Cecep, kenapa bisa begitu ya? Orang nonis yang di Indonesia kebanyakan mendukung Israel, sedangkan orang nonis yang di luar negeri sana sebagian kebanyakan menolak Israel. Nggih. Israel itu juga kadang-kadang ya memang sudah disetting oleh Allah Ta'ala, tidak melalui ACC kutub lah ya. Memang begitu, dibuat seperti itu supaya dunia ini imbang. Ada hak dan ada yang batil, ada yang aman dan ada yang perang. Kalau dunia ini aman nggak laku senjata, perdagangan senjata yang nggak laku. Sama dengan seperti hukum ini loh, Pak Denan Cecep. Orang kan kadang-kadang berpikir ya, dengan adanya musibah dan bencana itu tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya. Oh enggak seperti itu. Pasti ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Walaupun korban 1.000 orang lebih ya, tapi insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Sama seperti sederhananya seperti ini. Kenapa Allah menurunkan penyakit? Ada banyak orang sakit. Kan nggak ada gunanya di sisi yang lain. Tapi di sisi yang lain pula ada gunanya. Dengan adanya orang banyak sakit, rumah sakit, untung banyak. Dokter kerja semua. Kalau nggak ada penyakit, dokter nganggur, rumah sakit bangkrut. Fakultas kedokteran nggak laku. Di kampus saya fakultas kedokteran tutup akhirnya. Kalau nggak ada orang sakit gitu loh. Jadi manusia pun akan men-setting membuat penyakit-penyakit baru yang obatnya dari mereka sendiri. Namanya globalis namanya. Nggih. Jadi adanya kejahatan, adanya perang, kejahatan kemanusiaan kan, itu ya juga ada gunanya. Dibuat seperti itu, ada kehancuran, ada pembangunan, ada kematian, ada kelahiran, ada susah, ada senang, ada orang bingung buat duit, ada orang bingung cari duit, dan seterusnya. Jangan kembangkan. Jadi begitu, nggih. Pak Ahmad dan Cecep, nggih. Pak Ahmad Gufroni, kajian sejarah di bawah Belanda, kajian kitab nasab tidak nyambung, kajian filologi tidak ada manuskrip, kajian genetika tes DNA blok grup G, kajian akhlak ajur, makam dipalsu, sejarah dipalsu. Sampai yang 455 hurufat yang kami tuliskan bersama Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawan ini ya, sampai habis itu saya. Insya Allah sepekan lagi ready.
Jadi sampai pas live streaming ini kami nggak menampilkan buku membongkar ajaran khurafat Habaib Bali gara-gara ludes semua. Jadi masih banyak yang terhutang, belum kami kirim. Admin masih belum memprosesnya gara-gara barangnya belum ready. Insya Allah beberapa hari lagi ready, sebagian tidak semuanya. Karena ini bestseller. Dunia yang minta. Jadi sudah beredar kemana-mana. Dan bahkan kemarin itu ada seorang syekh yang sering ke Saudi Arabia. Kawannya Pangeran Muhammad bin Salman ya. Syekh Fuad Al-Mutamakkini, Duriyah Kajen Margoyoso Pati, tapi domisili di Depok, Jakarta sana. Itu kemarin yang mendatangkan Syekh Al-Ghanimi itu lagi. Al-Gunaim, Syekh Al-Ghanimi. Itu mengarang satu puisi yang berisi tentang ya memuji kami lah, tapi kami ya nggak terpuji. Gitu. Yang banyak melihat justru orang-orang Irak, orang Indonesia level 2. Kenapa? Sudah terbuka mata dunia sekarang ya. Lah, di dalam buku membongkar ajaran khurafat Habib Alawi ini nanti bisa dikembangkan lagi yang lebih tambahan informasi ke jilid yang kedua. Insya Allah ke cetakan yang kedua lagi. Insya Allah. Okay. Jadi ribuan eksemplar akan laris di pasaran dan akan tambah lagi sampai 10 juta eksemplar. Ini target kita seperti itu. Nggih, begitu nggih Pak Ahmad Ghufroni. Jadi kajian akhlak ajur, makan dipalsu, sejarah dipalsu, kok masih ada yang mendukung? Ya berarti perlu dites, bukan tes DNA lagi. Yang mendukung itu dites apanya, terserah Pak Ahmad Ghufroni. Pak Ahmad Ali, mana berani saudara? Ya harus berani Pak Ahmad. Kalau nggak Ahmad Ali, nggak harus berani. Kalau nggak berani kan cuma ngomong saja nanti itu. Oke. Sambil baca terus panjenengan. Pak Bambang Nuryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Nur ya, waalaikumsalam. Kenapa tidak minta bantuan? Tadi sudah ya. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perang di Timur Tengah bukankah dari zaman jahiliyah? Sedangkan di zaman yang sudah modern ini masih juga perang. Apa maksudnya? Menunjukkan sifat aslinya bila kelompok ini merasa kuat. Sejak dulu, setelah Rasulullah wafat, ya perang nggak terbuka, ya perang merebutkan hegemoni mana yang harus berkuasa, apakah Muhajirin atau Ansor, ya. Lalu perang terbuka itu terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada perang saudara Jamal dan Muawiyah, itu perang Siffin, itu perang saudara itu. Jadi politik Islam itu rata-rata tidak menyenangkan. Termasuk setelah Demak Bintoro berdiri kan ya. Ya, tidak lama kan. Sampai ke Sultan Trenggono sudah goro-goro. Diseret ke Jipang Panolan, ya, Cepu Bluro, lalu diseret ke Pajang, ke Sukoharjo itu. Jadi lalu dari Pajang ke Mataram Islam. Ya segeger pada dulur dewi. Ya seperti itulah. Oleh sebab itu di zaman modern seperti ini ya kalau bisa diminimalisir perang itu. Oke. Indonesia ini insya Allah ini bukan zona perang. Jadi jangan sampai ngomong-ngomong ayo perang, perang melawan kebatilan, kebodohan dan kemiskinan di Indonesia. Ayo perang, angkat senjata keilmuan untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan peradaban yang bertolak belakang dari kebenaran. Nah, gitu, nggih. Pak Bambang Nuryanto. Tapi ya, Pak Toko Suryo kok. Pak Ben Bas. Assalamualaikum, Pontianak hadir ya. Oh, nggih, siap. Pontianak, waalaikumsalam Pak Ben Bas. Pak Nur Indonesia. Bagaimana caranya bisa beli kitab Syarhul Ainiyah plus memahami isinya Pak Kiai? Plus memahami isinya. Kitab Syarhul Ainiyah itu bahasa Arab ya. Ini Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah sebenarnya untuk membatalkan sekaligus menyimpulkan sesat atau tidaknya ajaran Ba'alawi itu di sini sudah cukup sebenarnya. Ya, di dalam kitab Syarhul Ainiyah ini. Syarhul Ainiyah ini sebenarnya berisi 140 bait. Ya. 140 bait nazom
yang katanya dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 140. Lah, Syarhul Ainiyah itu mensyarahi 140 bait yang akhirannya itu huruf ain itu loh. Jadi ini ta'in ilallahil azimi bi fi'lihi wa maqalihi wal khali ghairu mudayya'i ain kabeh. Jadi ainiyah. Jadi ada lamiyah, ada daliyah, ada shiniyah. Nah ini ainiyah. Karena memang bait-baitnya diakhiri dengan huruf ain semua. Kalau enggak ain ya ada tambahan sedikit harokatnya atau dihilangkan untuk tanasubnya. Kitab Syarhul Ainiyah ini kitab abad 12 Hijriah. Syarhul Ainiyah menjelaskan nazam 140 yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berakhiran ain. Jadi Syarhul Ainiyah, ya. Nazam Sayyidina Al-Habib Al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Taklif pengarang kitab ini adalah Al-Imam Al-Humam Al-Laits Ad-Dirham Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tahun 1069 Hijriah, wafatnya 1140. Jadi urut dari Al-Ghuror ke Al-Masra' As-Masrur Rawi Muhammad bin Abu Bakar Asyili, terus Syarhul Ainiyah ini. Syarhul Ainiyah ini. Nah, kitab Syarhul Ainiyah ini kami sudah punya terjemahannya bahasa Indonesia, bisa dibaca oleh semua. Jika kawan-kawan ada yang ingin punya keduanya, ya silahkan, ya saya kirim juga. Tapi yang penting itu yang buku saya. Ini ada dua. Ini yang versi Arab murni, bahasa Arab murni. Ini yang versi terjemahan bahasa Indonesia, Syarhul Ainiyah. Ya, kalau beli dua-duanya ini ya 230 ribuan. Jadi kitab Syarhul Ainiyah ini sudah ada terjemahannya. Riwayat dan wasiat para wali dan salihin dari kalangan Ahlul Bait Nabi. Jadi untuk mengetahui, bukan untuk diamalkan, tapi untuk diketahui supaya mudah membaca Syarhul Ainiyah ini. Membaca Syarhul Ainiyah cukup sulit karena bahasa Arab tidak semua orang bisa. Jika ada yang mau, saya kirimkan keduanya, yang asli kitab Syarhul Ainiyah dan yang terjemahannya. Dua ini cukup 240 ribu lah saya ngirimnya. Indonesia, tapi kalau luar Jawa ya bisa lebih, karena ini beratnya hampir 1 kiloan. Jadi ada, sudah, ini Pak Nur Indonesia. Indonesia, mohon maaf. Kok sudah cepat ya? Supaya mudah, tolong Pak Ki terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah ada yang menerjemahkan. Sudah ada yang menerjemahkan. 500 halaman. 580 halaman. Terjemahan kitab Syarhul Ainiyah. Jika Pak Nur Indonesia mau kirimkan ke admin kami, transfer ke nomor rekening kami, saya kirimkan ke rumah. Jenengan duduk manis sudah sampai di tangan panjenengan. Dua kitab sekaligus, ya, Syarhul Ainiyah dan terjemah. Karena waktu yang sudah cukup lama, tak terasa ternyata waktunya kita untuk menyimpulkan pertemuan kita pada malam hari ini bahwa sebaiknya, ya, untuk gelombang pertama, ya Habib-habib yang vokal ya di Indonesia ini harus dikirim ke sana, minimal mendamaikan atau sebagai tenaga medis lah, ya. Medis nggak mungkin lah, masa bahar medis yang rusak kabeh. Ya mungkin ya bantu-bantu kalau ada yang rusak diperbaiki lah mungkin, atau mungkin ya debu-debu tarim khususnya di dekat makamnya Habib Abu Bakar bin Salim tuh di Ainat itu kan ya penting kan ya. Kalau ada tank itu nanti disaur sama debu itu kan mesti hancur, mungkin macet lah ya paling enggak itu, atau mungkin ada tank-tank itu ditutup itu moncongnya itu ya sama debu inat ya, mungkin itu mungkin bisa, atau diambilkan dari kuburan Zambal atau Akdar atau Furet ya mungkin, karena dikanya kan rumahnya para wali kan, sekarang kan walinya luar biasa. Ya, kalau hanya sekedar mundurkan pesawat itu alah biasa di sana. Ya, di gelombang pertama itu, gelombang kedua mungkin mukibin ikut ke sana daripada perang saudara di Indonesia. Ya, jadi harus kita perangi
orang-orang yang mengajak perang kita. Dalam arti harus kita sadarkan pertama. Yang kedua disuruh taubat. Yang ketiga kalau enggak ya kita perangi. Hukum perang kok. Hukum perang itu kejam memang. Kalau sudah dinasehati berkali-kali nggak mau ya menyadari, yo harus diperangi. Dengan perang apa ya? Tidak perang senjata ya tidak. Kita perangi dengan ketegasan ya. Jihad fisabilillah, kita memerangi kebodohan ya, memerangi kemiskinan, memerangi keterbelakangan ya, penipuan dan peradaban jauh dari kebenaran dan seterusnya. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mungkin demikian, banyak tulisan panjenengan yang masih belum terbacakan, semoga di lain waktu kita masukkan ke dalam bahasan. Semoga mendapatkan Pak Prawira Habib Sukakenjing di mana-mana, Pak Tias, Pak Berita Nomor Wahid, subhanallah, tulisan panjenengan buahnya belum terbacakan, Pak DJ Garok, ya Allah, mohon maaf tapi tetap ada manfaatnya. Pak Syarif Nur Zaman juga Kebo GRK, Baca Hijau juga, subhanallah, tulisan panjenengan begitu banyaknya. Terima kasih atas waktu yang jenengan berikan. Semoga dibalas oleh Allah dalam setiap huruf dalam tulisan dengan balasan kebaikan yang sempurna di dunia sampai di akhirat panjenengan, Pak Lenca Punce, Pak semuanya. Semua terima kasih ribuan ya pasti belum saya bacakan. Begitu juga yang di tulisan panjenengan tadi sore itu. Semoga tetap diberikan keberkahan karena jenengan ada. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.